Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jannatin Alfafa dengan NIM 2402211110001. Prodi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah SE AKMM MAKCA. Di sini saya akan membahas tentang analisis varian bahan baku langsung, varian harga. Apa sih itu varian bahan baku langsung dan varian harga? Analisis varian bahan baku langsung, varian harga adalah perhitungan selisih antara harga standar bahan baku dan harga aktual yang dibayar perusahaan, lalu dikalikan dengan jumlah bahan baku yang dibeli. Hasilnya menunjukkan apakah pembelian dilakukan efisien atau tidak. Jika harga aktual lebih rendah dari standar, varian menguntungkan. Jika lebih tinggi, varian tidak menguntungkan. Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja bagian pembelian dan membantu perusahaan mengendalikan biaya produksi. Dan selanjutnya ada rumus varian harga, yaitu varian harga sama dengan harga standar dikurangi harga aktual dikali jumlah aktual. Yang artinya, jika harga aktual kurang dari harga standar, maka varian harga tidak menguntungkan atau disebut dengan unfavorable. Atau, jika harga aktual lebih dari harga standar, maka varian harga menguntungkan atau disebut dengan favorable. Dan selanjutnya ada tanggung jawab dan akuntabilitas, yaitu Departemen Pembelian bertanggung jawab penuh terhadap timbulnya varian harga bahan baku langsung karena departemen ini memiliki kewenangan dalam memilih pemasok, menegosiasikan harga, serta menentukan waktu pembelian. Waktu pengakuan varian harga, yaitu pembelian. Varian harga dicatat segera setelah bahan baku diterima dan dibayar. Pendekatan ini dianggap paling tepat karena tanggung jawab pembelian selesai pada saat transaksi terjadi. Dan ada pemakaian, yang dimana varian diakui ketika bahan digunakan dalam produksi. Pendekatan ini mengaitkan varian dengan periode produksi yang menggunakannya. Dan selanjutnya ada penetapan harga standar, yaitu harga standar ditetapkan berdasarkan analisis historis harga pasar, kondisi kontrak pemasok, dan proyeksi ekonomi jangka pendek. Standar harga yang efektif harus bersifat realistis dan mencerminkan tingkat efisiensi normal, bukan ideal. Dan selanjutnya ada pencatatan jurnal dan pengaruh pada persediaan dan biaya. Contoh, perusahaan membeli 10 kg bahan baku dengan harga aktual 12.000 per kilogram, sementara harga standar 11.000 per kilogram. Total harga standar bahan baku 10.000 dikali 11.000 sama dengan 110.000. Total harga aktual bahan baku langsung 10.000 dikali 12.000 sama dengan 120.000. Sehingga timbul varian harga tidak menguntungkan atau disebut unfavorable sebesar 10 juta. Contoh pencatatan buku besar unfavorable. Di sini ada tanggal 10 bulan 5 2025, keterangan akunnya persediaan bahan baku, yaitu masuk ke debit, keterangannya itu pencatatan bahan baku sesuai harga standar. Dan juga ada tanggal 10 bulan 5 2025, varian harga bahan baku masuk ke debit senilai 10 juta. Keterangannya selisih harga aktual karena kurang lebih dari standar. Dan selanjutnya ada tanggal 10 bulan 5 2025, utang usaha masuk ke kredit karena pembelian bahan baku secara kredit. Jumlah debitnya yaitu 120 juta dan kreditnya sama yaitu 120 juta. Selanjutnya ada contoh pencatatan buku besar favorable. Tanggal 10 bulan 5 ada keterangan akun, di sini ada persediaan bahan baku masuk ke debit senilai 110 juta. Keterangannya pencatatan bahan baku sesuai harga standar. Dan di bulan 10 bulan 5 2025 ada utang usaha masuk ke kredit senilai 108 juta. Keterangannya itu pembelian bahan baku aktual lebih murah. Dan selanjutnya ada tanggal 10 bulan 5 2025
ada varian harga bahan baku senilai 2 juta masuk ke kredit. Harga aktual lebih dari harga standar. Jadi jumlah debitnya sebesar 110 juta dan jumlah kreditnya sama, yaitu 110 juta. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu analisis varian harga bahan baku membantu perusahaan menilai apakah pembelian bahan dilakukan secara efisien dengan membandingkan harga standar dan harga aktual. Manajemen dapat melihat penyimpangan biaya dan menilai kinerja bagian pembelian. Hasil varian ini menjadi dasar untuk memperbaiki strategi pengadaan dan menjaga agar biaya produksi tetap terkendali. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.